wabarakatuh. Kurang semangat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Diulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, Bapak absen dulu ya untuk pertemuan pada hari ini. Yang disebutin namanya, bilang hadir. Siap? Erik Irawan. Nggak ada. Kemana? Keluar. Terus Febrian Awaludin. Hadir. Krisna. Hadir juga. Muhammad Rezki. Hadir. Nur Rahmat Febrianto. Hadir. Robi Hazana. Hadir. Sandika Prasetyo. Syafiq Naufal Falih. Bagi magang. Rifal Maulid. Keluar juga. Hari Hermawan. Magang. Keluar sama magang bedanya apa? Sama? Oh, PKL. Keluar. Terus Muhammad Bagas Pratama. Magang juga. Siapa ketua kelasnya? Silakan dipimpin doa pada pertemuan hari ini. Ya, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa pada hari ini. Nah, untuk pembahasan kita hari ini yaitu tentang materi PAI bab 8 mengenai biru walidain atau hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya orang tua kita itu adalah yang telah berjasa kepada kita selama ini, baik itu ibu maupun ayah. Ibu yang sudah lama mengandung selama 9 bulan, udah capek banget gimana ya. Terus ayah juga tidak kalah pentingnya berjasa juga buat anak-anak dan istri tercinta. Supaya apa? Supaya kita menjadi bergembira karena adanya sesosok anak. Nah, kita sebagai anak harus bagaimana untuk menjadikan berbakti kita kepada orang tua seperti apa? Itu pembahasan yang pertama. Nanti yang pembahasan kedua kita akan bahas cara berbakti kepada guru. Guru juga sama berjasa bagi kita. Dan bisa dikatakan bahwasanya guru ini adalah orang tua kedua kita selain orang tua yang ada di rumah. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada judul menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Siapa sih yang tidak tahu jasa-jasa mereka, baik itu orang tua maupun guru? Pasti berjasa banget buat kita. Baik itu yang di rumah, bagaimana cara kita mau ke sekolah kan disiapkan oleh orang tua. Kita juga di sekolah disiapkan juga oleh guru, dikasih ilmu yang bermanfaat. Apa sih yang harus kita bahas pada hari ini? Materi selanjutnya kita akan membahas 2 materi di bab 8 ini. Yang pertama, pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, cara berbakti kepada orang tua dan
guru. Yang pertama pentingnya, yang kedua cara berbaktinya. Selanjutnya kita masuk ke judul yang pertama, pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Ini kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama. Tentang Uwais Al-Qarni menggendong ibunya untuk pergi berhaji. Ada yang tahu siapa itu Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni ini adalah seseorang yang di zaman Rasulullah SAW. Jadi dia ini seorang pemuda fakir miskin. Dia bekerjanya sehari-hari hanya mengembala kambing, sedangkan hasil dari mengembala kambing ini dia hanya cukupkan untuk makan sehari-hari bersama ibunya. Terus apabila beliau punya rezeki yang lebih, kadang dikasih kepada tetangganya, dan beliau juga termasuk orang yang taat kepada Allah serta kepada orang tuanya. Ya. Terus Uwais Al-Qarni ini setiap hari mengembala kambing, terus silih berganti. Nah, pas suatu ketika dia melihat tetangganya. Tetangganya ini dia sering sekali bolak-balik ketemu sama Nabi. Akhirnya Uwais Al-Qarni ini iri kepada tetangganya loh. Iri banget ya, enak banget ya bisa ketemu sama Rasulullah. Terus aku kapan ya, kata di dalam hatinya tuh. Kapan, sambil bingung gimana gitu. Akhirnya lama-kelamaan karena ibunya mempunyai penyakit, sakit, yang pertama buta, yang keduanya tidak bisa jalan. Nah, dia bingungnya itu mau berangkat ke tempat Nabi, sedangkan ibunya lagi sakit, gimana caranya coba? Nah, saking pengennya ketemu Nabi, saking cintanya kepada Nabi, beliau ini langsung menemui ibunya. Ibunya yang berada di rumah. Akhirnya, dengan berat lah, kalau meninggalkan ibu yang sakit pasti berat. Uwais mau pergi ke tempat Nabi, katanya gitu. Gimana? Apakah diizinkan atau tidak? Saking ininya, saking itunya, akhirnya mendengar ceritaan dari anaknya pengen ketemu Nabi, akhirnya si ibunya pun terharu. Oh, alhamdulillah, berarti ada rasa gitu pengen ketemu sama seseorang. Setelah itu, wahai anakku, kata ibunya, silahkan kau pergi menemui Nabi. Tapi ingat, setelah engkau bertemu, balik lagi ke Yaman, karena dia kan orang Yaman. Sedangkan Nabi berasal dari Madinah. Nah, setelah itu, akhirnya Uwais Al-Qarni kemudian bergerak untuk berangkat menemui Nabi di Madinah. Nah, setelah itu, Uwais Al-Qarni juga menitipkan pesan kepada tetangganya supaya dilihatin selama saya pergi, saya titip ibu saya ya, kalau ada apa-apa nanti saya kabari, katanya gitu. Sedangkan kan kalau di zaman dulu gak ada teknologi atau ada HP, cuman modal kepercayaan saja. Akhirnya Uwais Al-Qarni berangkat ke Madinah. Terus pas sesampainya di Madinah, Uwais Al-Qarni sampai di rumah Nabi, mengetok pintu sembari mengucapkan salam. Assalamualaikum, kata Uwais Al-Qarni. Pas dibuka ternyata ada istri Nabi. Siapa? Yang paling muda namanya Siti Aisyah. Assalamualaikum, Nabi ada? Oh, Nabi Muhammadnya lagi ikut berperang. Gimana rasanya udah jauh-jauh dari Yaman ke Madinah, ternyata pas di sana Nabinya nggak ada, malah berperang. Akhirnya Uwais Al-Qarni pun kecewa. Gimana ya? Udah jauh-jauh dari sini, tiba-tiba gak ketemu sama Nabi. Akhirnya menunggu aja lama, berapa lama gitu, bolak-balik. Ternyata pas nunggu itu, sebenarnya di dalam hatinya tuh pengen, udahlah, nunggu aja lah. Saya pengen ketemu. Siapa sih kalau kita pengen ketemu jodoh gitu ya, atau wanita yang kita sukai, maupun pergi kemana gitu. Saya nunggu gimana. Akhirnya di dalam hati pun ada terdengar suara ibunya yang pesan tadi, kalau ketemu Nabi langsung pulang, soalnya ibu di sini sendiri, gak ada yang jaga. Akhirnya Uwais Al-Qarni tersebut pulang lagi ke Yaman dan tidak bertemu sama Nabi. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW selesai berperang, nah ditanya apakah benar ada yang mencari saya, katanya kepada Aisyah tuh. Ya benar, tadi ada pemuda ini memiliki ibu yang sakit,
terus tidak bisa melihat. Sedangkan ibunya sendiri ada di rumah, takutnya kenapa-napa, makanya Uwais Al-Qarni ini tidak berani menunggu lama-lama, langsung pergi pulang lagi ke Yaman. Terus kata Nabi apa? Itu tahu siapa katanya, kata Nabi. Nabi udah tahu bahwasanya itu adalah penghuni langit. Dikatakannya penghuni langit, kata Nabi. Penghuni langit bukan penghuni bumi, bukan orang bumi, istilahnya orang langit. Akhirnya setelah itu diceritakan kepada para sahabat bahwasanya, wahai para sahabat, katanya, tadi ada yang datang ke rumah saya, itu adalah penghuni langit. Apabila kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni ini, salah satu tandanya di sini ada telapak berwarna putih. Itu disebutkan dalam penelitian yang lain bahwasanya telapak yang putih ini bekas penyakit kusta, penyakit kulit. Nah, akhirnya setelah beberapa hari berlalu, ternyata Umar dan Utsman pun dia teringat akan pesan Nabi. Apabila engkau bertemu dengan orang ini, mintalah doa dan istighfar sebanyak-banyaknya, kata Rasulullah. Akhirnya dicari-cari kafilah dari Yaman ke Madinah tuh, dicari-cari, kamu Uwais, bukan. Sampai berapa hari, berapa bulan gak ketemu-temu. Akhirnya ada suatu hari Umar dan Utsman ini ketemu sama ini. Ditanya para pedagang, para kafilah, bukan pedagang, kafilah kalau disebutnya, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Dan gitu kata Umar sama Utsman, Uwais Al-Qarni, oh iya ada, kata, ada di perbatasan, lagi mengembala domba di sana, katanya. Akhirnya kan Umar sama Utsman langsung bergegas, oh iya saya mau ke sana, katanya. Akhirnya ke sana, ditemuilah Uwais Al-Qarni. Ternyata pas sudah nyampe di sana, Uwais Al-Qarni sedang apa? Sedang sholat. Allahu Akbar. Sampai selesai sholat, Assalamualaikum, baru ditanya, apakah kamu Uwais Al-Qarni? Pertama gak ngaku, saya Abdullah, gitu. Kata Uwais Al-Qarni, saya Abdullah. Abdullah itu artinya apa? Hamba Allah, katanya. Saya juga sama Abdullah, kata Umar. Kata Utsman juga, saya juga sama Abdullah. Pada ketawa di sana. Akhirnya setelah itu Umar bin Khattab yang ingat, yang kata Nabi itu ada warna putih di sini ya. Akhirnya ditarik aja tangan Uwais Al-Qarni, dilihat, oh iya kamu Uwais ya, benar Uwais. Saya kesini teringat, kata Umar bin Khattab sama Utsman bin Khattab, teringat sabda Nabi bahwasanya kalau ketemu dengan engkau saya harus minta doa dan istighfar sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu saya mohon kepada kamu, saya minta doa dan istighfar sebanyak-banyaknya. Kata Uwais Al-Qarni pertama nolak, enggak, harusnya saya yang minta doa dan istighfar kepada kamu, katanya. Sahabat Nabi kan, sahabat Nabi luar biasa, gitu. Luar biasa kebaikannya, tapi karena ini perintah dari Nabi Muhammad bahwasanya kita harus minta doa yang banyak dan istighfar yang banyak, akhirnya dilaksanakan. Uwais Al-Qarni kemudian setelah dimintai oleh Umar dan Utsman untuk berdoa dan beristighfar, akhirnya Uwais Al-Qarni bersedia. Lalu Uwais Al-Qarni berdoa, terus istighfar sebanyak-banyaknya. Setelah itu Umar dan Utsman mau mengasihkan imbalan yang besar dari Baitul Mal atau hasil dari jeripayanya supaya enaklah hidupnya gitu. Tetapi Uwais Al-Qarni enggak, dia menolak. Dia pengen setelah ini nggak ada orang yang kenal lagi bersama saya, cukup itu saja yang dipengenin kayak gitu. Akhirnya beberapa tahun yang lalu Uwais Al-Qarni pun kemudian ke Yaman lagi setelah pulang dari Madinah, pulang Madinah terus pergi ke Yaman. Nah, setelah beberapa tahun yang lalu bahwasanya ada yang meninggal, yang menggemparkan dari Yaman ke Madinah sampai terdengar beritanya, yaitu meninggalnya Uwais Al-Qarni. Ini banyak keanehan dijelasin tuh sama orang-orang Yaman, bahkan sampai terdengar sama para sahabat. Nah, meninggalnya ini aneh. Ketika dia meninggal, tiba-tiba banyak orang dari seluruh penjuru yang dimanapun itu pasti ada datang.
Nah, pas dia meninggal itu ada yang sudah siap mengapani, ada yang udah siap memandikan, ada yang sudah siap menyolatkan, menguburkan, terus ada yang siap mendoakan, semuanya di situ pada kumpul. Saking aneh kejadian itu, akhirnya setelah kejadian itu ada terdengar suaranya bahwasanya dia adalah seorang penduduk langit. Ya, penduduk langit, dan ternyata orang yang berdatangan itu adalah para malaikat yang senantiasa untuk membuat kisah terakhir dia memasuki ke dalam sebuah kubur. Ya, bahkan dikatakan di dalam hadis juga, berbakti kepada orang tua itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena kita tahu bakti kepada orang tua ini amalannya tidak main-main. Ya, sampai Rasulullah pun mengatakan bahwasanya Uwais Al-Qarni ini adalah penduduk langit, bukan penduduk bumi. Ya, tadi hanya sepenggal kisah saja tentang Uwais Al-Qarni. Nah, dijelaskan juga bahwasanya kita sebagai muslim, kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada ibu dan ayah. Ternyata di dalam Al-Quran dijelaskan di surat Al-Isra ayat 23 dan 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ya. Kita berkata saja, yang dua kata ini tidak boleh, apalagi sampai membentak keduanya. Terkadang kita ini diuji pasti pas orang tua kita sudah tua renta. Pasti ujiannya pasti banyak. Misalkan orang tua pengen kencing, terus orang tuanya gak bisa jalan, kita sebagai anaknya pasti harus bisa mengkondisikan kita secara pribadi bisa ikhlas dan sabar dalam merawat keduanya. Terus selanjutnya di hadis juga dikatakan bahwasanya birrul walidain. Birrul walidain ini artinya berbakti kepada kedua orang tua. Yang bunyi hadisnya, an Abdillah radhiyallahu anhu qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah. Qala salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyun. Qala birrul walidaini. Qala thumma ayyun. Qala jihadu fi sabilillah. Rawahu Bukhari. Aku berkata kepada Nabi SAW, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Ini salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3. Yang pertama tadi salat pada waktunya. Yang kedua
berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, jihad di jalan Allah. Kalau ada amalan yang dicintai sama Allah, kita lakukan ketiga-tiganya, luar biasa. Berarti semua ketiga-tiga ini setara dengan amalan-amalan yang lainnya. Kepada kedua orang tua itu berarti setara dengan berjihad. Jihad di jalan Allah dan setara dengan sholat pada waktunya. Next, sekarang yang selanjutnya mengenai biru walidain juga dikatakan oleh Imam Nawawi, berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan hal-hal yang dapat membuat mereka bergembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Itu menurut Imam Nawawi. Selanjutnya, biru walidain menurut Imam Aj-Jahabi, menaati segala perintah orang tua kecuali dalam maksiat, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Nah, cara berbakti yang pertama, mengikuti perintah dan nasihat. Apapun itu perintah dan nasihat dari orang tua, maka kita wajib sebagai anak, kita harus mentaati orang tua. Ya. Misalkan kita disuruh, ngepel atuh, diam terus, gak ada kerjaan, kata orang tua tuh. Pasti kita apa jawabannya? Pasti, gak mau, mendingan diam aja, mendingan main HP, katanya. Nah, kita sebagai anak harus mengikuti apa yang diperintahkan dan dinasihatkan oleh orang tua. Apabila ada nasihat yang baik, kita laksanakan. Perintah yang baik, kita laksanakan juga. Terus yang kedua, merawat orang tua dengan sabar dan ikhlas. Ini poin kedua ini masuk kepada orang tua yang sudah tua renta. Kadang kita kalau orang tua muda ya masih bisa nyapu-nyapu gitu. Kalau orang tua kita sudah tua menyapu juga, kadang sakit kaki, gak bisa. Nah, kita sebagai anaknya harus peka terhadap orang tua kita. Baik itu dalam merawat, sabar, dan ikhlas. Yang ketiga, merendahkan diri, berkata halus, dan sopan. Nah, kita juga diajarkan untuk berkata halus. Mah, lagi ngapain? Boleh bantu gak? Jangan, mah, non, sakit wae, dibentak, gini-gini. Itu gak boleh. Harus berkata halus dan sopan. Yang keempat, rela berkorban untuk orang tua. Terus poin selanjutnya, yaitu meminta kerelaan orang tua akan berbuat sesuatu. Yang keenam, tetap berbuat baik kepada orang tua walaupun ia berbuat aniaya. Nah, selanjutnya itu tadi cara berbakti kepada orang tua pas masih hidup. Sekarang cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama, merawat jenazahnya apabila meninggal dunia. Minimal kita memandikan, kalau nggak memandikan, menyolatkan, gitu. Hadir lah kalau ada kabar orang tua meninggal tuh minimal kita hadir aja di situ. Terus yang kedua, melaksanakan wasiat atau hutang. Apabila orang tua itu berwasiat kepada kita, maka kita harus melaksanakannya. Kalau ada hutang, kita harus membayarnya sebagai anak. Kalau nggak ada anak, gimana? Nah, itu beda lagi, melaksanakan wasiat atau orang tua. Yang ketiga, menyambung tali silaturahmi kepada kerabat. Ini pasti orang tua ini punya saudara, baik itu kakak dari ibu, kakak dari ayah. Nah, kita wajib sebagai anaknya disambung lagi silaturahminya, gimana kabarnya gitu. Kalau nggak ada ke rumah lagi, kok nggak ke rumah? Tumben nggak ke rumah, kan biasanya kalau ada ayah sama ibu bisa berkunjung, tapi kok sekarang nggak, ditanya kabar, gimana kabarnya. Terus yang keempat, melanjutkan cita-cita luhur orang tua. Yang kelima, mendoakan orang tua yang telah tiada. Pada tahu doanya? Yang sering dibacakan, kecil. Doanya seperti ini. Nah, doa untuk orang tua, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba bareng-bareng, 1, 2, 3. Artinya?
Ini dibaca 5 kali sesudah sholat. Maksudnya 5 kali sesudah sholat, misalkan setelah sholat zuhur, assalamualaikum. Nah kita Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah zuhur 1 kali. Setelah asar sama 2 kali. Setelah maghrib 3 kali. Isya 4 kali. 5 subuh. Berarti dibaca 5 kali sesudah sholat. Kita harus dirutinkan supaya orang tua kita semakin berkah gitu kehidupannya. Karena kan ayah sama ibu tuh pasti punya masalah dalam kehidupannya. Nah, kita sebagai anaknya kalau kita tidak bisa membantu keduanya, kita minimal mendoakannya ya. Allahumma gfirli wa liwadaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa jadi dengan doa tersebut orang tua kita baik ibu sama ayah terhindar dari musibah ya. Selanjutnya, hikmah berbakti kepada orang tua. Amalan yang paling utama yang tadi yang disebutkan. Yang pertama kan sholat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Ini amalan yang paling utama. Terus yang kedua, jika orang tua ridho, maka Allah pun akan ridho. Apabila orang tua kita, kalau kita dibalikin, jika orang tua kita murka, maka Allah pun murka. Makanya kalau kita pengen hidup bahagia, ya cukup saja dengan menjadikan orang tua sebagai raja. Orang tua, kalau kita pengen bahagia, bahagiakan orang tua. Tapi kalau kita pengen lebih bahagia lagi, lebih bahagiakan lagi orang tua. Terus yang ketiga, menghilangkan segala kesulitan. Maksudnya kalau kita kok sulit-sulit banget sih hidup sih, kenapa? Bisa jadi dengan orang tuanya ada bermasalah. Kalau nggak bermasalah sama ibu, pasti sama ayahnya. Nah, kita sebagai anak, kedua-duanya harus bisa, supaya kita dihilangkan segala kesulitannya, kita minimal bantulah. Kalau kita udah bekerja, kita bantu buat ngasih rezeki kita sedikit. Nih mah, Pak, ada uang sedikit dari kerja saya, kasih. Pasti senang. Ini salah satu menghilangkan segala kesulitan kita. Terus yang selanjutnya, diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Siapa yang nggak mau luas rezeki dan dipanjangkan umur? Pasti semuanya pengen panjang umur dan rezekinya luas. Akan masuk ke dalam surga yang terakhir. Terus pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Sekarang kita pembahasan yang kedua mengenai pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Siapa sih guru itu? Bapak tanya, apa sih guru itu? Gitu. Ada yang tahu? Kita udah belajar dari TK, SD, SMP, sampai sekarang SMK. Apa sih guru itu? Coba Bapak tanya. Apa? Tadi barusan di itu, bahwasanya guru ini bisa dikatakan orang tua kita yang kedua sama di sekolah. Ya, bisa jadi dengan kita hormat dan patuh kepada orang tua, kepada guru. Kalau kita hormat dan patuhnya dengan sungguh-sungguh, bisa jadi ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut akan nyampe kepada kita. Tapi kalau kita awalnya sudah, saya nggak mau sama guru ini, ya udah akhirnya mental, ilmunya nggak bakal masuk. Bagaimanapun kita caranya, kalau kita udah nggak enak atau nggak suka pada guru tersebut, itu akan mental dan berkurang keberkahannya. Nah, bagaimana pembahasan kedua ini kita untuk menghormati dan patuh kepada guru. Selanjutnya, guru adalah orang yang mengajarkan ilmu dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Bayangkan di sini, kalau kita sekolahnya nggak benar, mungkin kita sampai sekarang nggak bisa baca, ya, mungkin kita sekarang nggak bisa nulis, nggak tahu apa-apa. Nah, karena guru tersebut dengan kesabaran, dengan keikhlasan mengajar kepada anak-anak, akhirnya kita bisa membaca, bisa menulis, bisa memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Itu salah satu keberkahan guru kepada muridnya, pada kita. Terus selanjutnya,
pangkat dan kedudukan setinggi apapun pangkat atau kedudukan seseorang, tetaplah ia orang yang berhutang budi kepada gurunya. Kita juga jangan lupakan guru-guru kita, guru-guru TK, SD, SMP, SMK, ya. Setinggi apapun pangkat kita, setelah kita selesai dari SMK, pasti semuanya pada beda nasibnya ya. Ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi apa? Pokoknya kerja-kerjanya paling hebat lah. Ada yang menjadi guru juga ada. Ada yang menjadi pilot, itu kan berkat jasa mereka. Oleh karena itu, kita sebagai murid harus ingat bagaimana guru kita mengajarkan waktu dulu, jasa-jasa mereka bagaimana kepada kita. Ya. Terus selanjutnya, ternyata di dalam surat Fatir ayat 28, di dalam Al-Quran dijelaskan, wa minan nasi wad dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Para ulama itu siapa? Guru-guru kita. Guru-guru kita itu pasti tahu bahwasanya Allah ini Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Jadi, sekarang lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya orang yang melahirkan kita, orang yang mengawinkan kita, orang yang mengajari kita, terus setiap perintah dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah yang menyuruh kita berbakti dan berbuat baik kepada orang tua adalah mencakup ketiganya. Maksudnya ketiganya itu yang tadi. Orang yang melahirkan kita, orang yang mengawinkan kita, orang yang mengajari kita. Ini termasuk juga kepada, bisa dikatakan hormat kepada orang tua dan guru juga bisa. Yang pertama, kedua, ketiga semuanya masuk kepada pembahasan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Untuk selanjutnya, cara berbakti kepada guru. Yang pertama, menghormati dan memuliakan dan mengikuti nasihatnya. Bukan menghormati gitu, bukan. Menghormati Bu, Assalamualaikum. Dan mengikuti nasihatnya apabila guru itu menyampaikan nasihat, kita laksanakan. Terus yang kedua, mengamalkan ilmu dan membagikan kepada orang lain. Nah, misalkan semua, misalkan di sini udah dapat ilmunya nih dari sini. Terus diamalkan kepada orang lain. Nah, itu juga termasuk ke dalam cara berbakti kepada guru. Yang kedua, tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru. Apabila guru itu marah-marah, terus kita ceritakan kepada orang lain, oh jangan belajar sama guru ini mah galak. Misalkan kayak gitu kan waktu dulu. Misalkan di SD lah minimal. Kita tidak membuka rahasia guru. Terus yang selanjutnya, memuliakan keluarga dan sahabat guru. Pasti guru di sini gak mungkin satu guru kan, semuanya. Makanya kita kalau ke guru yang lain juga sama, harus hormat dan memuliakan. Dan selanjutnya, ikuti sifat guru yang baik saja. Nah, terkadang kita kalau ikuti sifat guru yang baik, kita mau pengen yang guru yang jelek aja suka marah-marah, kita ikutin marah-marah. Giliran diomelin dikit, baru membentak. Nah, kalau ikuti sifat guru yang baik, berarti yang baik-baiknya saja. Yang buruk-buruknya udah dibuang, jangan diikutin. Atau jangan dipraktekkan lah istilahnya. Yang terakhir, selanjutnya mengagungkan dan meyakini kesempurnaan ilmunya. Supaya ilmu kita berkah, maka kita harus mendengarkan dengan baik. Diam, terus kalau mau keluar, izin. Kalau ketemu di jalan, disapa, Assalamualaikum. Sapa terus, salim, ditanya kabarnya. Terus selanjutnya, menghormati dan mengenang meski sudah wafat. Nah, kalau guru kita sudah meninggal, terus ada kebaikan-kebaikan dari perkataan yang beliau sampaikan,
maka kita harus sebagai muridnya dilaksanakan. Bersikap sabar terhadap perlakuan guru. Nah, ini yang perlu dicatat. Biasanya kalau kita ngasih PR, marah-marah sendiri, banyak banget PR-nya. Udah malas, udah banyak gitu. Tapi karena kita sebagai murid, kita harus bersikap sabar terhadap perlakuan guru. Tapi bukan PR aja, misalkan kita piket atau mengerjakan tugas yang lain. Yang selanjutnya menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru. Nah, yang ini yang paling jarang sekarang. Kalau kita habis belajar, assalamualaikum, udah pulang. Nggak berterima kasih. Terima kasih ya Bu, jazakallah atas ilmunya. Ini termasuk jarang menunjukkan rasa terima kasih terhadap guru. Terus selanjutnya sopan ketika berhadapan dengan guru. Maksudnya sopan, kita bersalim kalau kita ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, salim. Terus jangan berpaling atau menoleh tanpa keperluan yang jelas. Kalau kita di jalan, ada guru itu kabur, ada guru ini kabur, nggak boleh. Kita harus kalau bisa samperin aja, assalamualaikum Bu, sehat, waalaikumsalam, salim. Terus berkomunikasi dengan guru secara santun dan lemah lembut. Kalau ada masalah apapun itu masalah baik dengan teman, tugas yang berat ataupun yang lain sebagainya, berkomunikasi dengan guru penting supaya kita bisa selain mendapatkan keringanan dan juga bisa termasuk ke dalam silaturahmi juga. Nah, sekarang hikmah berbakti kepada guru, ilmu akan menjadi berkah, mudah menerima pelajaran, ilmu akan menjadi manfaat. Selalu didoakan guru. Nih kalau anaknya baik, muridnya baik, pasti guru tersebut kalau gurunya baik akan diselipkan doa buat anak muridnya. Terus yang 5, memudahkan segala urusan. Yang terakhir, Allah memberikan anugerah. Anugerahnya apa? Kita bisa pandai memahami, bisa menulis, bisa apa lagi? Bisa membaca. Ini dari hikmah berbakti kepada guru. Keberkahannya banyak sekali, ada 6 ya. Nah, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Ingat, hormati guru kita supaya ilmu kita menjadi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk sekarang Bapak akan mengadakan sebuah game. Yang tadi yang Bapak kasihkan di awal, coba dibaca baik-baik, dikasih nama. Tentang materi yang hari ini Bapak jelaskan. Terima kasih sama Gunting. Boleh sekarang nulis nama dulu di situ. Ada yang bisa bantu?
ditempelin. Ini tutup dulu. Nah, untuk gamenya ini di situ Bapak sudah kasihkan jawabannya ya mengenai hormat dan patuh kepada orang tua, dan di sini hormat dan patuh kepada guru. Nanti cukup untuk AAA tinggal menempelkan saja jawabannya. Misalkan cara berbakti kepada orang tua dan guru di situ, misalkan tempel, tempel, tempel. Ini apa nama gamenya? Menjodoh-jodohkan jawaban. Ya, boleh dari siapa dulu yang mau mencoba mengenai materi yang Bapak sampaikan? Yuk, satu orang maju. Menjodohkan jawaban. Dari siapa dulu? Boleh. Nggak apa-apa. Terus? Iya. Iya, ditempel. Boleh dibaca-baca dulu, kalau udah siap ditempel. Nah, ya, silahkan duduk. Ayo, lanjut. Selanjutnya. Siapa lagi? Mau coba? Tempel. Menjodoh-jodohkan jawaban. Ya. Oke, pas. Setelah pembahasan tadi, sambil menempel, ada yang mau ditanyakan nggak mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Ada yang mau bertanya? Boleh, maju ditempel. Ayo, maju. Boleh. Dilanjut sama yang belum menempel. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah paham mengenai pembahasan yang tadi? Hormat dan patuh orang tua, hormat dan patuh kepada guru. Ayo, maju yang belum. Terus siapa lagi? Tinggal berapa orang? 2 orang lagi. Yuk. Ayo. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tinggal 15 jawaban lagi. Yuk, dicocokkan. Terus terus 2 orang lagi ya. Yuk, silahkan. Dilihat di atasnya
pertanyaannya terus ditempel jawabannya. Di sini tinggal 2 lagi. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lagi. Sini juga ada nih satu lagi, bro. Terus berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lagi. Yuk, boleh langsung ke depan, boleh. Tinggal 1, 2, 3, 4, 6. 6 lagi. Masakan sesuatu itu apa? Kesalahan. Orang tua. Ya, udah ini sepakat jawabannya, gak mau dirubah-rubah lagi. Coba diperhatiin. Sebelum Bapak cek. Udah yakin? Hitungan 3. 1, 2, 3. Kita lihat. Yang pertama, cara berbakti kepada orang tua. Ini amalan yang paling utama. Keliru. Ini masuknya kepada amalan yang paling utama, menghilangkan kesulitan, melanjutkan cita-cita orang tua, merawat jika sudah meninggal. Cara berbakti, hikmah, harusnya ke hikmah dulu ya, akan masuk ke dalam surga. Hikmahnya mengikuti perintah. Nah, ini keliru. Jawaban Robi sama Sandika. Ini ke sini. Merawat jenazah, terus melaksanakan wasiat, mendoakan waktu tiada, menyambung silaturahmi kepada kerabat. Nah, ini udah pas. Terus hikmahnya memudahkan segala urusan, rela berkorban orang tua. Nah, ini masuknya ke cara berbakti. Jawaban Sandika sama Robi sama terus. Nah,
Jika orang tua ridho, maka Allah pun ridho. Birrul walidain. Terus selanjutnya hormat dan patuh kepada guru. Menghormati, muliakan keluarga sahabat guru, melakukan ilmu, tidak melawan, menipu, bagus, mengenang sudah wafat, sikap sahabat, meluaskan rezeki, mengagungkan, bersifat guru baik saja. Terus hikmahnya, doakan guru, ilmu menjadi berkah, menunjukkan rasa terima kasih terhadap. Nah, ini jawabannya sudah pas. Cuma sedikit saja tadi koreksinya ya. Berarti ini semuanya kesimpulan tadi yang Bapak sampaikan mengenai hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk semuanya. Boleh untuk ketua kelasnya memimpin doa penutup. Ya, menutup pelajaran. Mengakhiri pelajaran, kita berdoa dalam hati. Doa dalam hati, doa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.